Pertama gini, kan teman-teman sudah melihat tadi tentang skenario-nya bahwa kita juga harus antisipasi fase berikutnya ini, misalnya tiba-tiba ada yang terkena gitu, positif. Ini kan persoalan waktu saja. Mudah-mudahan harus mulai mengkondisikan masyarakat jangan alergi sama yang terkena itu, karena itu bukan berarti nggak ada obatnya kalau tertangani dengan baik. Misalnya wali kota Bogor kan biasa saja sebenarnya, menteri-menteri di negara lain. Jangan sampai nanti teman-teman media kita minta tolong kalau misalnya ada yang kena seakan-akan ini kiamat gitu, padahal ini biasa saja ya. Yang penting kita segera mengetahui, mengidentifikasikan yang kena itu, kemudian kita tracing dia berinteraksi sama siapa saja supaya bisa dilokalisir. Karena kalau dibikin seakan-akan yang terkena dampak ini berbahaya, kan mulai ada desa yang menolak, kemudian karena nggak sampai informasinya seakan-akan pesakitan gitu. Padahal ini kan kita nggak tahu siapa bisa tertular, siapa saja. Situ bisa, yang lain juga bisa. Nah, jangan sampai karena persoalan persepsi yang keliru kita salah kaprah. Dari tadi kan sudah jelas fasenya, kita sekarang kewaspadaan dan kita akan segera beranjak kepada fase kedua di mana kita betul-betul mengasumsikan ya sudah ada yang positif supaya kita secara psikologis siap gitu. Baru nanti pada fase berikutnya. Jadi kita minta tolong teman-teman media untuk jadi mengantisipasi dari sekarang pada skenario yang terburuk. Nah, tentang tempat hiburan yang ditanyakan tadi, intinya sebenarnya bukan tempat hiburannya. Tempat hiburannya jadi kata yang seksi dan ditunggu-tunggu. Tapi sebenarnya dimanapun, mau tempat hiburan, tempat ibadah, tempat kawinan dan lain sebagainya, yang memungkinkan orang berkumpul dan berkerumun, itu ya yang penting. Jadi yang dihindari bukan hanya tempat hiburan, tapi tempat-tempat yang memungkinkan orang berinteraksi secara masif. Nah, kenapa tempat hiburan? Karena tempat hiburan itu biasanya orang ramai di situ, ngumpul di situ dan lain-lain. Pak, kesiapan tenaga medis mungkin tadi sudah disampaikan. Tadi kan sudah disampaikan ya, bahwa tenaga kita latih cukup gitu kan, yang kita antisipasi kalau ternyata nanti yang kena tuh besar sekali jumlahnya sehingga memang kerepotan. Jadi persiapannya dari sekarang, makanya kita segala sesuatu disiapkan pada skenario yang terburuk supaya kalau yang terburuk ada plannya apa, kalau yang sedang-sedang plan apa, itu juga yang lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan sering kita berkumpul bersama, mengupdate situasi, ya kita akan mampu menjalani persoalan ini dengan penuh perhitungan dan terukur. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Gop.